Ya, terima kasih. Sekali lagi, ini adalah berkat Tuhan yang boleh menyertai kita. Ya, Eh, sebentar saya mau cek dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bagus sekali Pak Tobian. Oke ya, karena ini saya lagi ada di daerah yang sinyalnya agak kurang gitu bagus. Ya, oke. Kita tadi sudah banyak di dalam buah-buah roh kita ini ya, supaya itu sebagai satu tanda kedewasaan. Nah, saya juga setuju bahwa juga apa yang Tuhan berikan khususnya yaitu di dalam Roh Kudus kita ini harus mendatangkan hasil yang baik gitu loh. Ya, nah, salah satu hasilnya adalah perbuatan kita. Nah, pagi ini saya juga ingin berbicara tentang hal itu ya, kaitan dengan juga jangan sia-siakan hidup kita ini, ya. Mari sebagai ayat pembuka bisa slide pertama. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-24 dan 25 ini, ya. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa hidup manusia itu singkat sekali, ya. Ya, Saudara, digambarkan seperti apa? Nah, ini di dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara, hidup kita ini ya, Saudara, itu singkat sekali ya, bahkan dikatakan digambarkan Saudara sebagai seperti rumput dan bunga rumput. Ya, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya Saudara, semua ada lifetime-nya. Ya, tetapi ini yang memberikan satu pengharapan dan meyakinkan kita juga kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 25 ini memberikan jelas kepada kita. Jadi semua hidup kita ini ada batasnya. Ya, hidup manusia itu singkat. Ya, hanya firman Tuhanlah yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Hari ini kalau kita hidup di dunia ini, saudara, itu tujuannya supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam juga hidup kekal itu. Ya, jadi saudara, ini yang Tuhan minta dan saya percaya pertolongan dengan Roh Kudus ini untuk kita bisa dikatakan dalam buah-buah roh itu ya, mempraktekkan kasih, bagaimana hati kita ini bisa mempunyai kemurahan, belas kasihan ya. Juga mesti belajar untuk bersuka cita dalam keadaan apapun ya, karena ini hidup yang kita hidupi ini singkat gitu loh. Jadi kalau kita yang katanya penuh dengan Roh Kudus, kita juga mesti punya buah-buah apa? Orang bilang ini, orang dapat melihat segala perbuatan kita. Ya, jadi saudara, nah firman Tuhanlah yang memberikan kekekalan. Artinya, saudara kalau juga hidup Kristus ada dalam diri kita, tubuh kita ini saudara akan lenyap. Tetapi manusia roh kita ini akan terus ada bersama dengan Kristus. 25 mengatakan gini. Tetapi firman Tuhan itu katanya tetap. Sekali lagi. Tetapi firman Tuhan itu tetap. Tetap untuk apa? Untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi ini yang saudara dan saya mesti tahu. Ya, kenapa? Kenapa? Ya karena memang ini yang Tuhan perjuangkan lah. Ya, di dalam segala sesuatunya Tuhan sudah mati buat juga hidup kita. Ya, jadi saudara, ayo kita lakukan ini. Ya, nah lebih jauh lagi, saudara mari kita lihat. Ini dituliskan juga oleh Mazmur pasal 90. Jadi ini diteguhkan ya. Kalau dulu kan gini, hidup kita ini saudara, itu apa? Orang bilang hidup kita ini kita bisa hidup itu karena ada janji Tuhan, ya. Makanya Tuhan memberikan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Ya, apapun di dalam hidup ini saudara, saudara mesti mulai dengan perjanjian. Dalam pernikahan, di dalam juga gereja harus ada perjanjian, ada komitmen, ada ikatan satu sama lain, ya. Karena ini hidup kita singkat ini saudara. Ya, dan kita tidak boleh sia-siakan apa yang Tuhan juga sudah kerjakan lewat perjanjian itu.
Karena juga saudara di dalam juga Tuhan berjanji kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Musa, Tuhan berjanji juga kepada juga Daud, Tuhan berjanji juga kepada orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama. Tapi Tuhan juga berjanji kepada kita dalam perjanjian baru. Kita percaya bahwa juga apa yang Tuhan juga sudah janjikan, Tuhan sudah buktikan. Jadi saudara kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kalau juga katanya dosa itu akan dihancurkan oleh keturunan daripada perempuan sama sebagaimana juga kitab Kejadian pasal yang ketiga 15 itu, saudara, ini sudah digenapi di dalam Yesus. Dan hari ini hidup kita ini yang singkat ini, saudara, kita mesti gunakan untuk juga melakukan hal yang baik, ya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 90:10 ini, ya, ini jadi dua saksi meneguhkan. Rasul Petrus juga meneguhkan dalam juga perjanjian yang baru, dan suratan daripada Mazmur ini juga meneguhkan kita untuk juga perjanjian di dalam perjanjian yang lama, ya. Dikatakan masa hidup kami itu 70 tahun, dan jika kami kuat katanya 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kalau saudara juga mengalami kesukaran, penderitaan, nah itu kebanggaan kita. Karena lewat semua kesukaran dan penderitaan, kita ini belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena di dalam masa-masa sukar kita, Tuhan tidak berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam juga masa-masa penderitaan kita, kalau kita juga diluaskan banyak hal, karena Tuhan ingin supaya juga hidup kita ini mempunyai arti. Bukan saja buat diri kita, tapi buat keluarga kita, buat orang-orang di sekeliling kita, ya. Sebab katanya berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, makanya saudara, karena juga singkat 70 tahun, dan kalau kuat katanya 80 tahun, kalau saudara juga bisa sampai 100, ada orang hidup sampai 105, 110, yang saya juga tahu bahwa juga nenek ini ada di Kalimantan, saudara, mungkin juga hidupnya lebih tenang atau begitu, saudara. Ini katanya juga nenek daripada istri saya ini meninggal tuh 110 tahun. Wah, luar biasa sekali saya bilang. Ya, nah tapi sekali lagi hidup kita ini, saudara, singkat dan berlalunya cepat. Jadi jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, jangan menunda-nunda, gitu loh. Ya, kalau ingin berbuat baik, kalau Roh Kudus juga berikan dorongan untuk lakukan sesuatu perbuatan baik, jangan menunda-nunda karena waktu ini singkat, gitu loh, saudara. Ya, dan juga cepat sekali, ya. Rasanya kita baru juga Natalan, tapi ini sekarang sudah mau Natalan lagi, dan 2025 ini segera akan berlalu lagi nantinya, ya. Mari sekali lagi. Nah, lalu apa yang kita mesti lakukan? Mari kita lihat, saudara. Ingat ya, di dalam Wahyu pasal 14, 13, ini yang saudara mesti lakukan. Ya, dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, ini selalu saya tekankan ini. Ini yang bicara, ini yang mendapatkan apa itu? Suara itu, ini suara dari sorga. Istilah saya ini breaking news. Sesuatu yang apa? Perlu kita alert, apa? Kita ini perhatikan. Ya, karena dikatakan tuliskanlah. Nah, ini disuruh tuliskan. Jadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu diingatkan kembali, katanya tuliskan. Apa sih tuliskan apa? Begitu pentingnya. Dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Jadi ingat, saudara, kebahagiaan kita sebagai orang percaya yang ada di dalam Tuhan itu ada satu kematian. Jadi kematian bukan lagi ketakutan buat kita, ya. Sejak sekarang ini katanya, ya. Jadi ini penting, perlu dikasih tahu. Haleluya, ya. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, saudara, saya mendoakan daripada juga salah satu permintaan di mana juga suaminya ini mengalami sakit berat. Ya. Waktu pertama, saudara, ya, hatinya belum terbuka benar-benar, ya. Tapi tatkala dia sudah dalam keadaan yang kritis dan juga kankernya ini sudah menyebar kemana-mana, saudara, dia baru membuka hati, ya. Ya, saudara, puji Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, saudara, kita tidak bisa memaksakan orang, ya. Untuk percaya itu, saudara, adalah keputusan, ya. Tapi saya percaya bagian kita, bagian saya sebagai juga hambanya,
Saya ingin perlu untuk meyakinkan bahwa juga saat-saat ini adalah saat-saat yang terbaik kalau juga nafas hidup itu masih ada dalam diri kita, saudara. Ini ada kesempatan untuk kita masih juga untuk bertobat. Tapi kan kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, ya. Dia bilang katanya, Pak Sofyan, ya suaranya sudah kecil gitu, saudara ya. Sudah juga, napasnya susah sekali ya. Saya bilang, ya apa, bagaimana Pak? Saya bilang, boleh nggak katanya doain supaya juga ini bisa umur panjang katanya. Saya bilang kenapa? Karena saya banyak masih masih banyak orang yang ada di bawah saya ini yang membutuhkan saya. Ya, saya bilang apa yang Bapak sudah lakukan sudahlah. Tapi yang paling penting sekarang ini Bapak mesti buka hati, mempersiapkan juga hidup kita ini sama sebagaimana janji Tuhan bahwa manusia itu satu hari kelak juga harus menghadap yang Maha Kuasa. Nah, Bapak mesti siap, saya bilang, ya. Jadi, oke, bagus. Ya udah kalau Bapak sudah punya hati untuk orang lain, hidup untuk orang lain, ya juga jangan kecewa. Kalau juga masa-masa sekarang mungkin juga nggak ada orang yang memperhatikan, puji Tuhan. Ya, tetapi Tuhan Yesus masih memberikan perhatian loh, saya bilang. Nah, waktu ini gunakan baik-baik, Pak. Buka hati, ikuti saya berdoa ya. Karena pengakuan Bapak penting, karena Allah yang adalah roh itu yang tidak kelihatan secara kasat mata, tapi dia ada, waktu juga Bapak punya iman kepada dia. Saya tekankan gitu loh, saudara. Dia buka hati ya. Singkat cerita, saudara, setelah doa, nggak lama dia dipanggil Tuhan ya. Jadi saya percaya, saudara, ini yang Tuhan inginkan. Nah, kenapa sih kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan kita mesti berbahagia? Loh, mati kok bisa berbahagia? Ini yang dikatakan katanya. Sungguh kata roh gitu. Kembali lagi. Ini bukan Rasul Yohanes yang bicara, tapi Roh Kudus yang memberitahu kepada dia. Ini harus diberitakan. Kita juga harus memberitakan. Ini sesuatu yang sangat penting supaya juga orang ini bisa juga memiliki kebahagiaan juga. Di saat-saat mereka di dalam satu mungkin juga penderitaan penyakit mereka. Tapi percayalah, orang yang di dalam Tuhan itu selalu ada keuntungan yang sangat besar. Ya, di dunia ini saudara tidak ada satu orang pun yang bisa memindahkan orang dari maut kepada hidup. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Haleluya. Ya. Jadi supaya katanya, apa? Kenapa kita mesti bahagia? Katanya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Saya juga bilang, udah saatnya sekarang Bapak istirahat. Ya, kalau ini waktunya. Tapi saya bilang, kalau Bapak di dalam tidur atau mungkin juga nanti dalam keadaan yang tidak bisa lagi juga berkomunikasi seperti ini, Bapak juga ada di dalam satu alam yang kami juga tidak bisa lihat dengan juga kasat mata kami. Tapi kalau Bapak ketemu sama orang-orang yang sudah mati, saya bilang, forget it, tolak itu dalam nama Yesus. Mau diajak sama dia juga jangan, itu setan semua, saya bilang. Tapi atau mungkin juga lihat orang-orang yang serem, yang ini Bapak nggak perlu takut lagi. Roh yang di dalam diri Bapak itu lebih besar, saya bilang, ya. Nah, katanya buat kita ini saatnya adalah saat untuk Bapak beristirahat dari semua kegiatan fisik yang Bapak sudah biasa lakukan, ya, dan bersukacita. Berarti kita sudah selesai masa tugas kita, ya, di dunia ini, dan sekarang kita mau hidup bersama dengan Tuhan, saya bilang. Ya, supaya katanya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya, kalau orang mati itu nggak perlu makan, saudara. Ya, nggak perlu juga mikirin nih makan pagi bagaimana, makan siang bagaimana, makan malam bagaimana. Ya, nggak perlu, nggak ada lagi urusan. Ya, manusia roh kita ini hidupnya dari firman Tuhan. Itu yang dituliskan di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan katanya. Ya, kita ini mesti apa orang bilang ya, manusia itu hidup bukan dari roti saja, ya, bukannya kita nggak perlu roti, bukan kita nggak perlu untuk makan ya di dunia selama masih hidup, tapi sudah yang membuat kekekalan kepada kita. Sebab makanan yang kita makan itu cuma aja juga membawa kita untuk juga hidup di dalam dunia ini. Tapi makanan yang Tuhan sediakan di dalam firman-Nya itu kekal, panjang banget lah.
gitu loh ya, sampai selama-lamanya. Berapa lama? Sampai selama-lamanya, saudara. Ya, selama juga Tuhan itu masih ada bersama kita selama-lamanya. Karena Tuhanlah itu juga adalah kekekalan buat hidup kita. Ya, karena dikatakan boleh beristirahat dari jalan. Jadi kita nggak perlu lagi capek, nggak perlu lagi juga ada dokter karena memang tidak lagi ada sakit penyakit yang bisa juga untuk juga menguasai kita lagi, ya nggak ada lagi juga diganggu virus, nggak lagi juga diganggu bakteri. Oh, semuanya ini kalau masih juga ada di dalam dunia ini masih tergantung dengan hal-hal yang di dunia, tapi berbahagialah saudara juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, karena katanya, nah ini yang penting, yang bagian yang penting dikatakan begini, garis bawahi, karena segala perbuatan mereka itu menyertai mereka. Jadi selama yang kita hidup, jadi saudara, hidup ini masih diberikan supaya kita bisa hidup benar. Ya, karena dikatakan begini, saudara, apa yang kita cari di dunia ini, saudara, ini pernyataan yang saya tuliskan. Semua yang kita cari di dunia ini, semua juga akan kita tinggalkan kalau kita mati. Tetapi, saudara, apa yang kita perbuat akan mengikuti kita selalu, selama-lamanya. Ya, jadi saudara ingat, yang sama sebagaimana Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan untuk menerima keselamatan itu anugerah. Nggak perlu saudara juga pakai perbuatan, mau berapa lama, berapa banyak perbuatan yang baik supaya saudara juga selamat. Nggak ada yang bilang, oh sampai yang ya kalau mungkin kayak anak saya dia sekolah spesialis kandungan katanya itu, papi aku mesti memenuhi syarat, yaitu mesti ada 300 operasi, ya, operasi apa aja, mau sesar mau apa segala macam, itu ada logbooknya katanya. Saudara kekasih, kita ini juga ada buku besar di surga nanti, ya, semua perbuatan saudara itu dicatat. Haleluya. Makanya jangan macam-macam, jangan neko-neko, satu macam saja. Lakukanlah apa yang Tuhan juga perintahkan, karena ketaatanmu itu akan membawa kita kepada juga apa yang baik, yang benar, yang manis, yang akan menyenangkan daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Kristus, ingat sekali lagi, ya, apa yang kita cari di dunia ini, semua kita akan tinggalkan. Ya, rumah kita nggak akan bawa ke sana. Karena memang Tuhan sudah memberikan rumah buat kita. Haleluya. Itu yang saya bilang. Kita sebagai juga orang-orang yang percaya, banyak rumah, saudara. Ya, ada rumah sendiri di sini, di dunia ini. Ya, kalau kita juga sakit, kalau kita mau makan, ada rumah makan buat kita. Ya, kalau kita sakit, ada rumah sakit. Haleluya. Kalau juga Tuhan luaskan di saatnya di mana juga Tuhan akan memanggil kita, kita ada juga rumah di surga. Haleluya. Jadi saudara nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, ya. Karena apa yang kita cari di dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi perbuatan baik itu penting, ya. Efesus pasal yang kedua itu ayat yang ke-9, ke-10 bahkan juga dikatakan katanya. Yang Tuhan inginkan sekarang ini, yang Tuhan kehendaki adalah kita melakukan perbuatan yang baik. Saudara, Tuhan Yesus itu nggak ngomong begitu saja loh, saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam juga Matius pasal 9 itu bagian-bagian yang di dalam ayat yang ke-33 itu, saudara, kalau saudara baca itu 35 sampai terakhir itu dikatakan Tuhan Yesus katanya turun ke dunia ini bukan bosi, main merintah-merintah aja, enggak. Dia bukan mengajar saja, tidak, tapi dia melakukan sebagai keteladanan buat kita juga yang hidup di dunia ini. Dikatakan katanya bahwa juga Tuhan Yesus berkeliling dari desa ke kota, ya saudara, dari kota ke kota, saudara. Dia berjalan ngapain? Berbuat baik katanya. Haleluya. Berbuat baik apa katanya? Yaitu menyembuhkan orang sakit, ya, dan juga apa? Katanya mengusir setan. Haleluya. Ya, jadi perbuatan baik yang Tuhan juga amanatkan kepada kita untuk kita lakukan adalah menyembuhkan orang, mendoakan orang sakit, ya. Seperti Markus pasal 16, 17 mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya itu akan berbahasa lidah, mengusir setan, dia berbahasa lidah. Lebih jauh daripada itu, dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh.
Bagian kita adalah tumpangkan tangan atas orang sakit. Bagian orang sakit adalah Tuhan akan mengerjakan kesembuhan di dalam dia. Nah, demikian juga Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sudah memberi contoh kepada kita. Lebih jauh daripada itu, semua perbuatan kita ini, saudara, harus didasari dari kasih yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia katanya. Ya, di sini dituliskan dalam 1 Korintus pasal 13, 1 dan 3. Supaya saudara dan saya, kita yang ada, yang hari ini juga mendengar ini. Jangan cuma mendengar, tapi mesti melakukan. Dan melakukan segala perbuatan ini harus didasari atas dasar kasih. Ingat saudara, kita berbuat baik itu bukan karena kita takut nanti kita masuk neraka. Tidak, tidak, tidak. Kita sudah diselamatkan karena memang kita tidak mungkin untuk juga bisa masuk ke dalam surga dengan keadaan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena lewat percaya kita ini maka juga kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga juga apa yang baik yang Tuhan juga sudah sediakan, Tuhan akan mampukan. Itu yang tadi saya katakan. Ya, kalau ada Roh Kudus, maka juga saudara, buah-buah roh itu ada pada diri kita. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, ya, ada apa lagi saudara? Penguasaan diri. Wah, itu yang luar biasa. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik loh buat juga hidup kita. Ya. Nah, 1 Korintus 13, 1:3 ini mengatakan jelas sekali, jelas sekali. Semua perbuatan kita ini harus dilakukan dengan dasarnya ke bahasa manusia, bahasa malaikat. Jadi hebat ini. Kita juga ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Firman Tuhan katakan ini jelas sekali, saudara. Ya, jadi saudara, apa ini yang namanya kalau kita ini bisa dalam juga kita bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada orang lain, tapi dasarnya bukan karena juga mengasihi Tuhan atau dasarnya karena kita ingin dikenal atau lewat juga apa yang menjadi pelayanan kita orang lain itu kita mencari keuntungan untuk pribadi sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Nah, yang kedua lagi katanya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, untuk mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memikirkan iman yang sempurna, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi hebat dipakai Tuhan. Saudara kita jadi orang terkenal. Ingat, padahal katanya, kalau engkau tidak punya kasih, sama sekali nggak berguna. Buat orang dunia, saudara, ya hari-hari ini saudara lihat hedonisme sudah menguasai. Maaf kata juga saudara, gereja juga sudah berubah jadi gereja yang kapitalis, saudara. Ya, main caplok sana, caplok sini, anggota orang main direkrut, ini main di orang bilang nih, orang Jakarta bilang ini, gua rebut aja, gua sikat aja sini, udah kayak franchise kemana-mana. Saudara-saudara kekasih, saya mengerti saudara, semua ini katanya juga untuk Tuhan, haleluya, saya mengerti. Tapi saudara-saudara punya hati nurani kan? Cek aja sendiri. Kalau semua itu saudara lakukan, buat apa gitu loh. Ya mendingan kita tidak terkenal loh saudara, biar Yesus yang dikenal. Karena gini loh, ayat yang ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Jadi ini saudara udah habis-habisan, all out nih. Saudara yang melayani, yang selama ini juga melayani, janganlah kecewa, janganlah tawar hati. Ya, bahkan katanya menyerahkan tubuhmu itu dibakar. Maksudnya juga saudara, ini udah berkorban habis-habisan deh. Tapi jika kamu tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi sudah jelas ya, di dunia ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi lakukanlah itu atas dasar. Wah, haleluya nih. Ya, biar saudara juga bisa mengerti. Slide berikutnya bisa dituliskan. Ya. Nah, 1 Korintus 13. Ya. Jadi saudara ngeceknya gampang. Definisi daripada kasih itu apa, saudara? Coba saudara cek aja. Di dalam semuanya 1 Korintus 13, 4, 7 nih. Saudara, di dalam kasih itu katanya
saudara mesti harus punya kesabaran. Kasih itu harus punya kemurahan hati. Ya, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya, apapun yang saudara lakukan, sekali lagi, kemuliaan untuk Tuhan. Ya, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Apalagi ini, banyak sekarang saudara orang-orang yang dipakai Tuhan jatuh. Saudara dalam dosa-dosa yang apa ini yang sebenarnya tahu saudara itu dosa. Cuman memang dosa itu enak ya. Karena tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Ya, ada orang ini saudara, yang lain sudah bertobat, cuman marah-marahnya itu loh. Setiap orang dimarahi, setiap orang juga di apa orang bilang ini jadi darah tinggi terus gitu loh saudara. Ya, ini kita mesti bertobat saudara. Nggak nyimpen kesalahan orang lain katanya. Ia tidak suka bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Nah ini hati saudara itu bagaimana? Ini penting. Ini nggak kelihatan, tapi ini bisa dilihat oleh Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah ini semua harus didasarkan oleh kasih yang dari Tuhan. Berkaitan kasih itu juga ada iman. Mari kita lihat lebih jauh lagi, apa yang Tuhan inginkan yang kita juga harus lakukan, ya. Dikatakan lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Kolose 3:23. Jadi semua perbuatan kita ini saudara, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati. Ingat, segenap hati. Nah, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Makanya juga saudara, kalau kita juga sudah berbuat baik, tapi orang lain juga kok nggak baik sama kita, sudahlah, saudara mesti lakukannya itu seperti kepada Tuhan. Karena dalam Matius pasal 25-40 dikatakan katanya, bagaimana Tuhan Yesus melukiskan saudara, dari semua perbuatan-perbuatan itu ada orang yang di kiri, ya yang itu yang ada golongan kambing, tapi yang di kanan itu golongan domba. Dan raja itu katanya, yang bagian kambing ini nanya, karena Tuhan katakan, katanya, ya berbahagialah orang katanya, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, lalu mereka ini bertanya, kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan masuk penjara? Dikatakan, Tuhan memberi jelas kepada juga kita hari ini dengan perumpamaan ini, saudara. Ya, dikatakan apa ayat yang ke-40 ini? Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kadang-kadang saudara, orang lain itu dipakai, saudara, untuk menguji kita loh. Apakah hatimu masih sungguh-sungguh gak melakukan segala sesuatu itu bukan untuk kepentingan, keuntungan daripada pribadimu? Karena kadang-kadang orang itu dipakai Tuhan, saudara, ya, untuk supaya juga kita ini bisa berespon dengan baik. Karena saudara tahu semua perbuatan kita ini, di samping itu saudara sudah diberikan talenta, ya. Ini mesti saudara juga perhatikan nih. Semua talenta yang ada pada dirimu harus digunakan. Ya, saya percaya kalau lewat talenta itu saudara bisa juga bekerja. Lewat talenta itu saudara juga bisa mendapatkan keuntungan, uang, ya, sehingga saudara digaji dengan talenta itu loh, dengan kepintaran saudara, dengan juga apa yang ada pada dirimu, ya, itu talenta yang Tuhan beri. Tapi lebih jauh daripada itu saudara, Tuhan juga memberikan yang sebenarnya itu bukan dari diri kita saudara. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itu memakai kita ini saudara untuk menjadi berkat. Yang tadi yang saya bilang, kita bisa bernubuat, bisa menyampaikan firman Tuhan. Ingat loh saudara, kita pun harus memultiplikasikan. Karena semua yang Tuhan titipkan itu harus kita bertanggungjawabkan. Ya, kalau enggak, wah repot loh saudara. Ya, karena yang jangan jadi hamba yang berkata katanya, ya Tuhan tidak juga menabur, ya tidak kasih ini, tidak kasih itu, ya enak aja katanya. Minta saya untuk memultiplikasikan, ya katanya itu orang yang malas saudara untuk juga berbuat, mengembangkan apa yang ada, apa yang Tuhan juga sudah beri. Itu satu hari kelak dia akan berhadapan dengan Tuhan, ya. Sekali
lagi. Ya, ini yang Tuhan kerjakan. Nah, mulai dari mana kita mesti lakukan? Nah, mulailah dari keluarga. Makanya saya bilang di sini ada satu tagline yang saya tuliskan. Boleh slide berikutnya, dikatakan keluargaku, gerejaku. Mulailah dari keluarga saudara. Kalau saudara juga sudah bisa mempraktekkan itu dalam keluarga saudara, maka juga gereja Tuhan juga itu akan menjadi etalase yang sangat bagus untuk kita setia kepada juga perkara kecil, maka Tuhan akan memecahkan juga perkara besar. Dan apa yang juga terjadi dalam gereja kita ini juga harus ada hal-hal yang sifat yang kita bisa dapatkan dalam keluarga. Ya, karena saudara, kalau saudara juga baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19, 20, 21 itu saudara, itu jelas sekali. Kita ini bukan orang asing loh saudara. Ya, jadi orang bilang jemaat itu ada tiga model. Ada orang yang datang cuman kayak orang asing, datang pergi tidak ada yang tahu. Ya, dia datang juga nggak tahu, pulang juga nggak ada yang tahu. Ya, ada orang begitu. Karena orang itu nggak mau juga diganggu. Ya, pokoknya gua sama Tuhan. Repot kan saudara. Padahal kan kalau dia kawin, siapa yang mesti berkati? Kalau juga dia mati, siapa yang mesti ngurus, nguburin? Iya kan? Saudara, ya bergaul lah. Jangan kuper gitu loh saudara. Mesti belajar, cari teman-teman. Ya nggak ada orang, ya carilah. Daripada juga orang-orang gereja itu yang saudara juga minimal satu orang, masa nggak ada sih yang dekat dengan saudara. Itu karena gereja juga harus menjadi keluarga buat kita. Ya, itu ada orang asing datang pergi nggak ada yang tahu. Ya, makanya perlu berkomunitas. Kita di Abalaf ini saudara gereja komunitas. Nah sekarang juga ini saudara di dalam juga MCD ini ya, Mesbah Koramdio ini kita berkomunitas. Makanya juga nanti ada breakout room. Apa yang menjadi juga pergumulan saudara, disitulah karena 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Nah saya percaya kehadiran Tuhan akan memberkati daripada semua anggota. Dan saya percaya juga saudara, janganlah cuma jadi orang asing atau pendatang, kata Tuhan. Ya, pendatang ini mungkin juga ya, kalau saudara juga ada di luar kota, datang ke gereja, iya memang saudara ada gerejanya. Tapi juga jangan terus keluar kota, nggak ada urusan juga. Dan saudara di gereja yang ada, yang saudara juga sekarang ini jadi anggota, saudara juga nggak terikat janji dengan juga seseorang lain. Ini yang Tuhan rindukan untuk juga terjadi. Yang kedua, saudara, itu ada orang yang jemaat itu yang ya udah terdaftar di gereja, ya dibaptis, ada apa segala macam, ya ikut aja ikut, cuma tidak terlibat langsung, ya. Dia nggak merasa, dia masih merasa dia di luar sana gitu loh, saudara. Ya nah ini yang kita juga sebagai orang-orang yang ada di dalam ini mesti dorong. Makanya juga saudara, kita ini kalau di dalam gereja harus bersapa, ya, bertutur kata, ya, di mana saja kita ketemu bilang selamat pagi, walaupun juga mungkin kita tidak juga kenal, tapi ya ngomonglah sesuatu yang bisa juga menguatkan orang itu, bertanya di mana rumahnya, atau mungkin juga bagaimana datang ke gereja ini, dari siapa. Nah, itu yang bisa menolong kita, ya. Ada orang yang cuma hanya terdaftar sebagai anggota gereja. Tapi ada jemaat saudara yang kita rindukan ini boleh terjadi, yang merasa bahwa dia adalah sebagai anggota keluarga. Nah, saya percaya gereja harus mencapai ini. Kita jemaat Tuhan jangan cuma datang pergi, ya, seperti angin aja, ya, datang nggak ada yang tahu, pergi juga nggak ada yang tahu, ya. Tapi saudara mesti jadi bukan saja anggota, tapi saudara mesti aktif. Saudara mesti merasa bahwa gereja Tuhan itu adalah keluarga saudara. Saudara mau berkontribusi lewat juga apa yang ada pada dirimu, hidupmu, ya. Tuhan akan mengerjakan ini. Ingatlah saudara, segala perbuatan baik kita akan mengikuti kita. Ya, karena apa yang kita cari di dunia ini semuanya kita akan tinggalkan. Tapi saudara, yang kita perbuat di dalam Tuhan ini saudara, ini yang membawa kekekalan kepada kita. Ya, coba 1 Yohanes pasal 4, 7 sampai 10 dikatakan begini saudara. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Jelas ya, ini ya. Mulai dari mana? Tadi keluargaku, gerejaku. Gerejaku, keluargaku. Jadi dua tempat ini adalah tempat yang paling baik. Dan saudara, gereja kalau sudah kita bisa mempraktekkan untuk saling mengasihi ini, saya percaya gereja itu akan
orang-orang yang datang kepada gereja itu akan merasa bahwa juga ini dia dihargai, saudara. Ya, tidak kayak angin itu yang saya bilang, datang dan pergi nggak ada yang tahu. Ya, nah, saudara-saudara kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, jadi saudara jelas. Saudara bilang katanya sudah lahir baru, pasti ada. Saudara bisa untuk saling mengasihi. Ya, karena itu ada ciri-ciri juga orang yang mengenal Tuhan. Nah, saudara, orang kalau nggak kenal Tuhan itu sadis loh, saudara. Ya, egois loh, saudara. Ya, nggak peduli, nggak ada itu punya belas kasihan sama orang lain. Ya, udah nyakitin orang aja juga nggak berasa, nggak pernah minta maaf. Wah, itu parah loh, saudara. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ini Tuhan ngomong lewat juga Rasul Yohanes ini, katakan, ia tidak mengenal Allah. Jangan ngomong-ngomong kamu itu juga mengenal Tuhan, katanya. Sebab Allah itu adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Apa itu? Apa itu? Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Nah, artinya yang tadi saya ngomong, Tuhan itu nggak asal ngomong, tapi dia memberikan teladan. Dia mengutus anak yang tunggal supaya katanya kita bisa melihat ini, ya, hidup di dalam Kristus itu harus seperti apa gitu loh. Nah, inilah kasih itu. Nah, ini prinsip daripada kasih Tuhan ini. Ingat baik-baik ini, saudara. Bukan kita telah yang mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai. Jadi gini, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini sekali lagi, orang-orang yang sudah lahir baru dalam Tuhan, kalau dikatakan dia sungguh mengasihi Allah, dia juga mesti mengasihi sesama. Makanya firman Tuhan berkata, perjanjian lama itu sudah itu bicara tentang Taurat, ya. Tapi perjanjian baru itu berbicara tentang perjanjian kasih. Dan hukum kasih itu cuma dua, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, ya, dan dengan segala jiwa kamu juga, ya. Ini yang Tuhan minta. Tapi sedang nggak cuma hukum itu, karena semua hukum Taurat itu sudah dibikin simpel, saudara, dengan dua ini, yaitu hukum kasih. Yang kedua ini penting, saudara. Dikatakan gini, kalau katanya kita juga sudah mengasihi Allah, maka kita kasihlah sesama manusia. Seperti apa? Hukum yang perjanjian di dalam yang pertama ini sudah dikatakan seperti diri kita merawat diri kita. Tapi saudara, sejak Tuhan Yesus datang, dikatakan seperti Kristus mengasihi kita. Jadi saudara, tanpa syarat, kasih kita tidak boleh yang kalau jikalau ini, tidak boleh. Tetapi mesti yang walaupun. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, coba slide berikutnya. Nah, oleh karena itu saudara, biarlah hari-hari ini karena gereja itu adalah etalase. Gereja itu adalah etalase. Jadi kita mesti mempraktekkan kasih itu. Ya, dibilang begini. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Slide berikutnya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita memiliki daripada hati kita yang bijaksana untuk hidup ini, ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang. Jadi setiap hari sebelum saudara juga tidur, saudara coba renungkan apa perbuatan baik yang saudara juga sudah lakukan kepada orang lain. Ingat saudara, kadang-kadang itu Tuhan menguji kita dengan juga orang-orang yang tidak menyenangkan dengan kita, ya, karena Tuhan mau respon kita ini benar, ya. Allah mau supaya kita memiliki hati untuk Tuhan, ya. Oleh karena itu katanya, miliki hati yang bijaksana untuk hidup ini, ya. Nah, bagaimana caranya? Coba yang pertama saudara, ya, slide berikutnya boleh. Miliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu apa sih? Ya ini. Ya, hati yang bijaksana adalah saudara berespon kepada juga apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan tegur, apa yang Tuhan juga ingatkan kepada kita. Bertobatlah sebelum terlambat. Ya. Kalau saudara juga tidak bertobat, maka saudara juga bisa berobat nantinya, ya, sebelum terlambat, saudara. Matius pasal 4:17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Jadi Yesus
Di dalam permulaan pemberitaan dia, saudara, itu berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan. Ya, ini firman Tuhan. Ini kebenaran yang Tuhan juga berikan kepada kita. Dan apa yang terjadi berikutnya? Yang kedua, saudara. Jadi kita punya hati itu, saudara, mesti lembut gitu loh. Jangan saudara kalau Tuhan juga ngomong, itu cocok buat si itu. Ini cocok. Saudara, semua firman Tuhan itu cocok buat kita. Mulai dari diri kita dulu, saudara. Kalau saudara ingin memberitakan pertobatan kepada orang lain, bertobat itu mulai dari diri kita dulu. Ya, nggak ada cara lain. Ya, ini penting, saudara. Ya, yang kedua, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Ini, saya ingatkan baik-baik ini. Jiwa kita ini harus diselamatkan. Harta kita tidak akan kita bawa saudara ke surga. Ya, ayat yang ke-18. Jadi apa yang kita cari di dunia ini, saudara, itu sementara semua. Ya, satu hari bisa hilang. Ayub, saudara, itu dalam waktu yang sangat singkat, saudara, semua hartanya habis, keluarganya habis. Kalau ini, saudara, diluaskan hal itu, apa respon saudara? Ya, lihat loh. Ayub itu sampai 42 pasal loh, saudara. Ya, 42 pasal. Dan dia bersaksi bahwa juga katanya, dulu saya mendengar saja, tapi sekarang saya alami. Ya, dan di dalam juga ayat yang pertama kedua di dalam pasal 42 itu Ayub mengatakan begini. Sekarang aku tahu, katanya, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Dan katanya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Percayakah engkau? Ya. Ingat sekali lagi. Apa-apa yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Ya, yang kita cari ini loh. Tapi apa yang kita perbuat, nah itu perbuatan baik saudara itu akan mengikuti saudara sampai ke surga. Ya, lalu katanya, inilah aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Ini rumah yang lebih gede lagi, rumah yang lebih hebat lagi. Aduh, saudara, ya. Sudahlah, beberapa hari yang lalu kita juga sudah lihat. Ya, rumah sebagus apa juga. Waduh, saudara, kalau juga kita ini sudah mengganggu banyak orang, habislah rumah kita juga diserbu orang. Ya, jadi yang ngomong sembarangan, jangan petatang peteng-teng. Hidup itu cuma sekali, saudara. Jangan juga sombong. Kalau juga masih ada nafas, bagus, saudara. Ya, kalau Tuhan ambil, nah ini dikatakan, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ya, bukannya nggak boleh, silakan saja. Tapi dikatakan firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh. Itu orang goblok itu katanya. Pada malam itu juga katanya jiwamu akan diambil daripadamu. Makanya juga saudara, yang tadi saya katakan, orang kalau juga Senin napasnya susah, Senin Kemis, saudara. Bagus kalau Senin Kemis. Kalau Senin Sabtu lebih panjang lagi napasnya. Ya. Nah, apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti, katanya. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan adalah kaya di dalam perbuatan. Makanya kita mesti bertobat, kita mesti ingat jiwa kita ini harus diselamatkan, jiwa orang lain harus diselamatkan, dan Tuhan mau pakai kita. Yang bagian akhir dikatakan, gunakan waktu yang ada untuk menerima kesaksian dari Injil Kerajaan Allah ini. Ya, jadi saudara, teguran Tuhan, apa yang Tuhan juga sudah ingatkan bahwa hidup ini singkat. Jadi saudara gunakan. Saudara, ini kesempatan untuk kita juga bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, saudara. Ya, bicara lebih banyak, bicara lebih banyak. Ya, ada banyak. Gini loh, saudara, sakit penyakit itu apa? Kalau Tuhan luaskan, saya percaya semua itu ada maksud Tuhan, ya. Dan gunakan waktu itu, ya, gunakan itu menjadi satu kesaksian. Ya, makanya juga di dalam Ayub itu dikatakan, coba saudara, saudara bisa bayangkan, yang komplain sama Tuhan siapa? Istrinya Ayub atau Ayub? Firman Tuhan berkata istrinya. Sekarang saya tanya, yang sakit siapa? Ayub kan? Tapi Ayub karena ngerti ini, dia sampai bilang katanya, janganlah
kamu begitu sama Tuhan. Masa juga katanya. Sebab istrinya bilang katanya, kamu hujat aja Allah kamu. Habis itu kamu mati. Emang mati begitu doang? Ingat loh saudara, jangan main-main loh sama Tuhan loh. Ngomong juga jangan sembarangan. Ya, saudara, kalau saudara juga masih masih bisa juga mikir, saudara juga masih bisa ingat orang, itu masih bagus, saudara. Jangan juga kita ini hidup, kalau juga nama juga lupa, istri kita juga kita lupa namanya, anak-anak kita juga lupa. Lah, sia-sialah. Jangan sampailah begitu. Ya, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya benar, pasti juga saudara saat dipanggil Tuhan juga enak gitu loh, saudara. Haleluya. Ya, nah ini yang saya percayakan. Gunakan waktu yang ada ini untuk menerima kesaksian Injil kerajaan. Gunakan kalau Tuhan masih memberi kita hidup ini saudara, lakukanlah yang baik di negeri ini, ya. Karena hidup kita ini sia-sia. Lukas pasal 16. Ya, ini saya saksikan saudara. Yang tadi saya saksikan itu saudara. Lalu kenapa saudara kenapa dia begitu terbuka? Rupanya saudara, karena pada waktu juga dia kena serangan, di mana juga dia harus dibawa ke ICU. Nah, saudara tahu lah kalau di ICU itu kan ada orang-orang yang memang sudah sekarat, ya, di kanan kirinya itu sudah meninggal, saudara. Nah, tinggal dia sendiri. Nah, pada saat juga dia lagi sendiri itu, dia didatangi oleh orang-orang yang jubah hitam katanya, ya, orang yang jelek-jelek semua. Saya percaya itu Tuhan luaskan dia supaya dia ingat tentang juga Tuhan, ya. Sampai saya datang, saya doakan, nah, dia mengalami sesuatu keterbukaan dalam hati. Ini memang Tuhan itu luar biasa lah, saudara. Ya, selama kita masih juga bisa mendengar Injil Kerajaan Allah, terima baik-baik, lakukan yang baik-baik, supaya juga yang terbaik saudara juga bisa dapatkan. Ya, Lukas pasal 16 dikatakan gini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kalau saudara juga mengalami penderitaan karena nama Yesus, berbahagialah saudara. Ya, Tuhan catat itu, ada logbooknya. Nanti di surga itu ada logbooknya. Itu sudah disaksikan oleh juga Yohanes di Pulau Patmos. Ya, nah kata orang itu kan, kalau demikian aku minta kepadamu, karena ini ada cerita tentang orang kaya sama Lazarus ini. Ya, orang kaya itu masuk neraka, saudara Lazarus masuk surga. Lalu katanya juga dia minta karena dia kepanasan di neraka, saudara. Dia bilang gitu, boleh gak tetesin air? Nggak bisa katanya. Ya, mana bisa? Ya, masalahnya ini beda tempatnya. Haleluya. Kalau hari ini juga saudara mendengar Injil Kerajaan Allah, saudara juga menerima Tuhan, saudara ada bersama dengan Tuhan. Ya, hidupmu juga sekarang ini bukan kau lagi, tapi hidup karena iman kepada Kristus. Itu yang saya juga selama 40 tahunan lebih saudara melayani Tuhan, dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Enggak, memang juga kita juga ini enggak baik-baik saja saudara. Ya, itu yang Ayub juga ngomong. Dia bilang katanya, masa kita cuma terima yang baik? Kalau Tuhan luaskan hal-hal yang tidak baik yang kita tidak suka, janganlah kita ini juga komplain sama Tuhan. Ingat loh saudara, istri Ayub itu saudara nggak kena sakit. Waduh saudara, yang sakit itu Ayub. Tapi yang komplain tuh istrinya. Bisa bayangin saudara, kenapa Ayub bisa menang? Saudara, karena dia punya iman loh saudara. Ya, walaupun dia belum melihat, tapi dia sampai bilang, ya dulu saya baru dengar-dengar, karena dia dulu dia sebelumnya saudara itu adalah orang kaya juga saudara, konglomerat kali ya pada masa itu. Ya, apa aja dia punya loh saudara, tapi semuanya hilang, habis semua. Nah, Tuhan mau uji iman dia. Ya, kalau Tuhan luaskan juga kepada kita, harta mas saudara sehari juga bisa hilang. Ini saya lagi ada di Bali saudara, katanya itu saudara, waduh, nggak ada yang nyangka itu bisa terjadi juga banjir bandang. Dan ini saudara banjirnya nggak kira-kira, bukan 2 meter, ada yang 3 meter. Ya, itu benar-benar dulu katanya saya cuma lihat di apa itu di video-video di YouTube. Tapi sekarang saya alamin katanya. Aduh, katanya juga. Aduh, amit-amit lah katanya, jangan lagi terjadi. Ini sekarang juga udah hujan-hujan lagi. Orang juga sudah ketakutan. Tapi sekali lagi saudara, apa yang ada dalam dunia ini itu bisa hilang dalam sekejap, saudara. Ya, yang tadi dikatakan, hidup manusia itu seperti rumput dan bunga rumput. Rumput akan menjadi kering, bunga akan gugur. Jadi hidup kita selama masih ada hidup ini,
hidupilah dengan baik. Ya, apa yang terjadi katanya? Selain daripada itu katanya di antara kami engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya juga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi kalau saudara sudah mati, udah nggak ada lagi urusannya. Saudara mau ngapain gitu loh. Sampai ada yang cerita, saudara, ya ini anekdot lah. Orang juga ini, waduh, saudara, dia duniawi sekali ya. Lalu dia dibawa katanya ke neraka. Wah, di neraka itu ada artis, ada orang-orang hebat, saudara, ada entertainment yang wah di dunia ini nggak ada, di situ ada semua. Oh, dia senang sekali, saudara. Di dalam juga lewat mimpinya itu, ya. Lalu saudara, satu waktu setelah juga dia meninggal, saudara. Dia bingung, saudara. Waduh, kenapa ini kok juga nggak seindah warna aslinya gitu loh. Ya, waktu dia bertanya, saudara, sama juga penjaga pintu neraka itu, loh, dia keluar lagi, dia bilang katanya, kenapa nggak juga dulu kok saya apa ngimpi kayaknya di neraka enak begini. Oh, itu katanya lagi promosi, ya. Jadi saudara katanya juga kayak kalau lagi promosi, nah itu beda ya. Sekarang ini kenyataannya. Ya, jadi saudara sekali lagi hidup kita ini mesti baik-baik saja ya. Responi dengan baik-baik dan gunakan waktu ini. 27 ya, berkata gini, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, saudara, bagi kita hari ini, lakukanlah yang baik. Saudara, kalau kita tahu ada orang-orang yang belum juga terima Tuhan, ini waktunya untuk kita selamatkan jiwa mereka. Gunakan waktu yang ada ini untuk juga orang lain bisa menerima kesaksian Kristus lewat hidup saudara. Ya, jadi hidup ini singkat. Nah, saudara, gunakanlah itu dengan bijaksana hari-hari hidup. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan akan juga menuntun kami. Kasih karunia-Mu Tuhan akan juga membuka. Kami tahu Tuhan, ini menentukan untuk hidup yang akan datang. Kami yang sudah percaya, biarlah juga lewat Roh Kudus di dalam diri kami, kami harus berbuah dalam buah Roh Kudus ini. Karena di mana ada Roh Kudus itu ada kebebasan. Di mana ada Roh Kudus itu maka juga buah kasih, ya, sukacita, kelemah lembutan, ini kemurahan hati, ya, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami bisa menguasai diri kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa, ya. Tuhan, kami mau belajar setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Dan hari ini inilah yang harus kami kerjakan. Dan terima kasih Tuhan, kalau kami masih hidup, masih bernafas, kami percaya ini adalah masih punya waktu untuk kami hidup lebih baik di hadapan-Mu dan juga menyaksikan hal kebaikan-Mu kepada juga orang lain. Supaya juga mereka yang belum menerima keselamatan dari Engkau, mereka bisa menerima dan boleh juga menerima hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow.